Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube saya. Saya di sini akan membahas seputar edukasi, yaitu melanjutkan pembahasan saya tentang pengauditan, yaitu tentang bab 8, audit pada sistem PDE. Komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE namun tetap dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware komputer, peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu Central Processing Unit atau CPU, komponen hardware yang utama, peralatan input atau input device, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, secondary storage. Yang kedua, perangkat lunak atau software komputer, sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi sistem operasi, program unit, empiris dan assemblers, sistem manajemen basis. Yang ketiga, metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, traditional file method. Pada metode ini, master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atas siklus akuntansi yang berbeda. Yang kedua, database method. Database method merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Metode pemrosesan data. Ada 3 jenis metode pemrosesan data yang dapat digunakan, yaitu batch entry atau batch processing, online entry atau batch processing, online entry atau online processing. Dan yang terakhir, keempat, metode pemrosesan data. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibandingkan dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual. Meskipun demikian, metode pengolahan data dengan pengendalian intern PDE juga mempunyai beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan auditing, yaitu sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Pada sistem PDE, ada fungsi pengendalian yang dimaksud secara build-up ke dalam komputer. Kelemahan pada sistem PDE yaitu sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati pada sistem manual. Informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Berbagai fungsi dapat terkonsentrasikan pada dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan sistem manual. Pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan dari sistem manual. Pada sistem PDE, lebih banyak orang yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi tanpa otorisasi.
Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas pengendalian umum, pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi, seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian hardware dan software sistem, pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi, dan yang terakhir pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berkaitan erat dengan tugas-tugas yang khusus yang dilaksanakan oleh sistem PDE. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengolahan data menjadi informasi, dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu pengendalian input. Pengendalian input merupakan pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. Pengendalian input dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa data yang diterima untuk diproses oleh PDE. Pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemrosesan komputer telah berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun data yang valid telah dimasukkan secara tepat, masih ada kemungkinan terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam proses data. Pengendalian output. Pengendalian output bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan dan hanya personil yang mempunyai otoritas outputnya. Hasil pemrosesan data dapat berupa hasil cetak atau printout, kartu plong, tampilan pada layar, media penyimpanan spasi, pita magnetik, disket atau hard disk. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan. Standar umum pertama yang menyatakan bahwa auditor harus direncanakan dengan baik, termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal luasnya penugasan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi, kompleksitas operasi komputer klien, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer, kesediaan data dalam hard copy atau computer readable form, penggunaan tab, teknik audit bergantung komputer untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses auditing. Kelima, hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam SPAP 311 dalam paragraf 9. Metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk menghimpun pemahaman semakin ekstensif, bisa auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risk. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami kelompok transaksi operasi entitas yang diproses dalam sistem PDE dan signifikan untuk laporan keuangan, catatan akuntansi, dokumen pendukung, machine readable information, dan akan khusus dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pemrisesan dan laporan sistem PDE. Bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data, dan yang terakhir jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Menentukan resiko pengendalian.
Proses penentuan risiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual, yaitu meliputi mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Melaksanakan pengujian pengendalian. Ada dua cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu pengujian pengendalian dengan komputer auditing through the computer, pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing around the computer.